Tanggal 20 Maret ditetapkan sama PBB sebagai Hari Kebahagiaan Internasional. Jadi setiap tahun itu PBB mengeluarkan suatu daftar negara paling bahagia di dunia melalui World Happiness Report atau WHR. Nah, bahagia, yang ngomong-ngomong soal bahagia, siapa sih yang gak mau bahagia kan? Karena itu kita mau belajar sama-sama hari ini prinsip hidup bahagia di berbagai negara di dunia. Prinsip hidup bahagia yang pertama yang mau kita pelajari hari ini adalah tentunya dari negara yang sudah mempertahankan predikat negara paling bahagia di dunia selama 6 tahun berturut-turut, yaitu Finlandia. Nah, jadi orang Finlandia mereka itu punya satu pola pikir yang mereka yakini bisa membuat mereka bahagia. Pola pikir ini dikenal dengan nama sisu. Sisu ini adalah pola pikir yang mereka pakai pada saat mereka menghadapi masalah, pada saat mereka menghadapi tantangan. Hidup ini gak selalu lurus-lurus aja. Hidup pasti ada masalah. Masalah itu justru kalau kita sikapi dengan benar, itu justru mendewasakan kita, membuat kita jadi lebih matang gitu. Jadi orang Finlandia ini diajarkan untuk tidak menyerah, pantang menyerah. Mereka itu harus punya kegigihan, kayak semacam resilient itu ya, ketangguhan yang luar biasa pada saat menghadapi tantangan dalam hidup. Pola pikir ini sudah jadi budayanya orang Finlandia selama 500 tahun. Jadi kalau dilihat sejarahnya, Finlandia itu pernah juga mengalami masa-masa kelam, masa-masa sulit. Tapi justru di masa-masa sulit itu mereka belajar. Mereka itu melihat ya tantangan-tantangan yang terjadi dalam hidup mereka itu sebagai peluang. Jadi cara pandangnya itu beda gitu. Kalau mungkin orang lain melihat tantangan itu sebagai sesuatu yang menjatuhkan, kalau mereka enggak, mereka melihatnya sebagai peluang. Peluang untuk apa? Peluang untuk bertumbuh, peluang untuk belajar, peluang untuk berkembang. Kalau kita di Indonesia ada pepatah bilang bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik. Ternyata penelitian membuktikan bahwa orang-orang yang tangguh, yang ulet, yang gigih itu justru orang-orang yang paling bahagia. Karena begitu tekanan datang, begitu masalah datang dalam hidup, mereka kuat menghadapinya dan mereka bisa melihat itu sebagai peluang. Wah, luar biasa nih. Tips yang pertama dari negara Finlandia, negara paling bahagia di dunia, adalah orang-orang yang tangguh. Dari Finlandia, kita jalan-jalan sekarang ke Denmark. Kalau di Denmark, prinsip hidup bahagia mereka disebut hygge atau kenyamanan jiwa. Kalau jiwa kita nyaman, pasti kita bahagia kan? Nah, bagaimana caranya kita bisa mencapai kenyamanan jiwa? Orang Denmark selalu berusaha untuk bisa menghargai hidup. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup mereka, setiap hari nih mereka selalu berusaha untuk bisa menciptakan suasana yang hangat. Mereka menikmati hal-hal kecil bersama dengan orang-orang terdekatnya mereka. Dalam hal berdiskusi, mereka berusaha untuk bisa berdiskusi dengan ringan dan menyenangkan dan seimbang gitu ya, supaya menghindari yang namanya kontroversi. Ya kan? Nah, belajar untuk bisa menerima perbedaan, belajar untuk bisa menghargai pendapatnya orang lain. Kalau dalam hal kerjasama nih ya, mereka itu juga orang-orang yang pokoknya akan berusaha untuk memberikan kontribusi tanpa diminta. Karena mereka tahu mereka adalah bagian dari komunitas, bagian dari tim. Jadi mereka willing untuk bisa membantu gitu. Tanpa harus diminta ya, aku kan bagian dari tim ini juga, jadi aku harus membantu gitu dengan apa yang mereka bisa. Kita lanjut ke Swedia. Di Swedia ya, itu ada satu istilah yang dikenal dengan prinsip bahagianya orang Swedia, yaitu lagom. Lagom ini adalah artinya tepat atau cukup. Jadi orang Swedia itu didorong untuk bisa menemukan tingkat kepuasan atau tingkat kedamaian batin yang alami dengan menemukan keseimbangan yang tepat. Tidak berlebihan tapi juga tidak kekurangan. Ya, waktu kita menemukan yang namanya batas cukup. Nah, batas cukupnya orang yang satu dengan orang yang lain itu kan beda-beda. Ya, kita harus menemukan di mana batas cukupnya kita, ya. Ini bagus banget. Jadi membuat kita jadi bisa mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bisa kita nggak terlalu sering-sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita udah merasa puas dengan apa yang kita miliki, dan kita nggak perlu membandingkan lagi diri kita dengan orang lain. Kita nggak perlu lagi minder, nggak perlu lagi merasa kurang. Kita udah happy dengan apa adanya kita gitu. Ya, jadi itulah
prinsip hidup bahagianya orang Swedia. Dari Swedia kita jalan-jalan lagi ke Italia. Orang Italia itu dikenal sebagai orang-orang yang menikmati hidup dengan segala keindahannya. Coba aja perhatiin, mulai dari makanannya, dari seninya, kemudian juga cara mereka berkomunikasi. Itu semua mereka lakukan dalam kehangatan dan keindahan. Nah, ada satu nih istilah atau salah satu prinsip hidup mereka yang menarik gitu ya, adalah bella figura, ya, artinya to make a good impression. Nah, ini bukan hanya tentang cara mereka berpakaian atau cara mereka dandan, tapi justru lebih ke arah bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Pada saat mereka bisa bersikap sopan gitu, mendahulukan orang yang lebih tua, gimana cara bicara mereka, itu semua memberikan impresi atau kesan terhadap orang lain yang membuat orang lain jadi terpesona gitu loh melihat orang-orang Italia ini gitu dengan segala keindahan mereka. Nah, kalau misalnya kita bisa memberikan intinya adalah perilaku yang baik sih sebetulnya. Kalau kita bisa berperilaku yang baik di muka umum, itu sebetulnya kita juga akan diperlakukan dengan baik juga sama orang lain. Dan pasti itu akan bisa menimbulkan rasa bahagia di hati kita. Berikutnya kita terbang ke Jepang. Nah, kalau di Jepang prinsip hidup bahagia atau filosofi yang mereka anut sehingga menyebabkan orang-orang Jepang itu punya umur yang panjang-panjang itu adalah ikigai, ya, atau biasa disebut reason to live atau alasan untuk hidup. Jadi orang Jepang itu percaya bahwa hidup mereka akan jadi lebih bermakna, akan lebih berarti kalau mereka punya 4 elemen ini. Jadi setiap pagi mereka bangun, mereka tahu bahwa mereka akan melakukan sesuatu yang mereka cintai. Itu yang pertama, sesuatu yang mereka suka gitu. Kemudian yang kedua, sesuatu itu adalah sesuatu yang mereka bisa lakukan. Mereka menguasai itu gitu. Kemudian yang ketiga, sesuatu itu dibutuhkan oleh dunia atau dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar mereka. Dan yang keempat, sesuatu itu bisa memberikan penghasilan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Dan kalau mereka sudah menemukan ikigai mereka ini, itu sebetulnya mereka bisa hidup panjang karena mereka tahu setiap pagi mereka bangun ada sesuatu yang mereka kerjakan. Ikigai ini menggabungkan antara passion dan mission, ya, antara gairah untuk hidup gitu ya, kecintaan kita terhadap sesuatu, dan mission dengan misi kita untuk melakukan sesuatu untuk orang lain. Itu kalau digabungin itu powerful banget, membuat hidup kita jadi lebih berarti, jadi lebih bermakna. Berikutnya kita sampai di Hawaii. Hawaii ini adalah negara bagiannya Amerika Serikat yang punya tingkat harapan hidup yang tertinggi karena penduduknya bahagia gitu. Salah satu prinsip hidup bahagia yang diajarkan di Hawaii ini adalah Ho'oponopono, yang artinya menemukan solusi dengan kepala dingin. Ya, setiap hari kita itu kan dihadapkan dengan berbagai macam pikiran-pikiran ya. Kita ini menghadapi berbagai macam hal di dunia ini. Di zaman sekarang ini ada banyak berita yang kita terima, masalah yang terjadi membuat pikiran kita jadi ruwet. Ada sih pikiran positif yang datang, tapi lebih banyak pikiran yang negatif. Ada emosi yang positif, tapi lebih banyak emosi negatif. Pikiran yang negatif, emosi yang negatif itu membuat kita jadi sulit bahagia, membuat kita jadi sulit untuk bisa menikmati hidup. Karena itu dengan metode kesembuhan alami yang disebut metode Ho'oponopono ini sebetulnya diajarkan untuk kita bisa mengucapkan 4 kalimat. Ya, kalimatnya itu sebetulnya kalimat yang mudah aja sih. I'm sorry, please forgive me. Ini kalimat pertama sama kedua mirip, tapi yang kedua ini lebih ke arah penekanan. Yang pertama kan saya minta maaf, yang kedua tolong maafkan saya. Kemudian yang ketiga thank you, dan yang keempat I love you. Jadi 4 kalimat ini mereka ucapkan terus menerus sehingga memampukan mereka untuk bisa melepaskan pengampunan. Karena sebetulnya kita nggak pernah tahu ya, pikiran negatif kita itu bisa berasal dari pengalaman-pengalaman kita di masa lalu. Mungkin kita pernah disakiti, mungkin hidup kita berat di masa lalu. Itu ada gitu di pikiran kita, ada di hati kita. Dengan mengucapkan itu terus-menerus, itu
itu sebetulnya kita sedang memberikan ketenangan batin di dalam hati kita ya. Kita lagi melepaskan pengampunan. Dengan begitu kita jadi bisa lebih menikmati hidup, jadi lebih bahagia. Nah, sekarang kita jalan-jalan lagi ke Afrika Selatan. Orang Afrika percaya bahwa kunci kebahagiaan adalah saat kita mampu untuk membantu orang lain. Ya, jadi fokus hidup kita itu mesti benar. Kalau fokus hidup kita itu adalah selalu self-centered, selalu diri kita sendiri, ya, masalah kita, keinginan-keinginan kita yang belum tercapai, pokoknya kita terus deh, saya terus. Itu malah bisa membuat kita jadi lebih gampang stres, lebih gampang depresi gitu. Tapi kalau fokus kita ubah ya, nggak cuma terus-terusan memikirkan diri kita sendiri, tapi kita mulai memikirkan orang lain, bagaimana cara membahagiakan orang lain, itu malah bisa membuat kitanya sendiri juga jadi lebih bahagia. Jadi filosofinya orang Afrika ini dikenal dengan istilah Ubuntu, ya, artinya adalah a person is a person through other person. Seorang manusia adalah manusia melalui manusia yang lain. Kita bisa ngomong nih, itu karena ada orang lain yang ngajarin kita ngomong. Kita bisa baca, itu karena ada orang lain yang ngajarin kita baca. Kita bisa jalan, itu karena ada orang lain yang mengajarkan kita jalan. Caranya jalan seperti apa? Manusia itu adalah makhluk sosial. Kita selalu membutuhkan orang lain. Kita adalah bagian dari komunitas, kita adalah bagian dari masyarakat. Kenapa sih sebetulnya kalau kita membantu orang lain terus kitanya bisa jadi lebih bahagia? Kenapa? Karena kita merasa bahwa kita ini sedang memberikan kontribusi. Karena kita tahu bahwa hidup kita ini bermakna, berharga waktu kita menolong orang lain. Nah, caranya bagaimana? Coba cari langkah-langkah yang simple aja deh gitu, yang mudah aja deh. Coba ya kita coba sama-sama. Misalnya nih, kalau misalnya kita lihat ada ibu-ibu yang mau nyebrang jalan tapi susah karena memang mobilnya jalannya cepet-cepet gitu. Ya udah, coba dibantu pelan-pelan, Bu, saya bantuin ya Bu ya nyebrang gitu. Itu ibu itu pasti akan merasa sangat happy gitu. Kita juga happy karena udah bantuin dia. Atau misalnya pada saat lagi rame-rame mau masuk ke satu ruangan, kita yang bukain pintu, persilahkan orang lain masuk. Ayo masuk. Pada saat orang lain bilang, makasih loh ya, gitu aja kita udah seneng kan gitu, karena kita belajar untuk menghargai orang lain. Atau misalnya kita naik lift, terus ada orang lari-lari pengen naik lift yang sama, jangan malah ditutup, coba ditahan liftnya, tungguin orang itu datang sampai dia masuk bareng-bareng sama kita. Dia enak kan kita membantu dia supaya nggak terlambat ke janjiannya dia atau ke meetingnya dia gitu. Kemudian kalau misalnya ada temen yang lagi sedih, butuh untuk keluarin isi hatinya, untuk dengerin curhatnya gitu, ya udah sediakan telinga kita untuk bisa mendengar curhatannya dia gitu. Kemudian apalagi banyak sih yang bisa kita lakukan untuk kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan kecil ini. Bilang terima kasih misalnya. Ini kan sesuatu yang gampang sebetulnya, tapi bisa membuat hati orang lain bahagia. Orang-orang yang sudah melakukan sesuatu buat kita, misalnya kayak pelayan mengantarkan makanan buat kita gitu. Walaupun itu memang tugas dia, tapi apa susahnya sih kita tinggal bilang makasih ya Mbak gitu kan. Kemudian kalau misalnya kita habis parkir gitu, pas bayar parkir, apa susahnya tinggal bilang makasih ya Pak udah bantu parkirin gitu. Itu aja kan udah bisa bikin orang lain happy. Dan pada saat kita bisa membuat orang lain bahagia, otomatis kitanya sendiri juga pasti akan jadi bahagia. Emangnya uang bisa beli bahagia? Semua orang perlu uang, ya iyalah. Tapi nggak semua orang bisa mengatur uangnya dengan baik. Masing-masing orang itu punya cara yang beda-beda dalam memperlakukan uang dalam hidupnya. Hubungan manusia dengan uang itu lucu. Ada yang bilang uang bisa beli bahagia. Karena kalau kita punya banyak uang, kita bisa beli apapun yang kita mau. Beda lah orang yang punya uang sama orang yang nggak punya uang. Orang yang punya uang kalau naik pesawat duduknya di business class. Sementara orang yang nggak punya uang duduknya di kelas ekonomi kan. Ya beda dong rasanya, pasti lebih enak yang duduk di business class kan. Ada juga yang bilang uang itu nggak bisa beli bahagia. Karena bahagia itu datangnya dari hati. Punya banyak uang tapi nggak punya teman, mana enak. Punya uang sedikit tapi dikelilingi sama orang-orang yang disayang, itu bahagia kan. Atau punya banyak uang sih tapi kerja mulu, capek. Punya uang sedikit tapi bisa melakukan hal-hal yang disukai,
itu bahagia. Jadi sebetulnya berapa banyak uang yang kita punya nggak berkorelasi langsung dengan kadar bahagia kita dong ya. Artinya uang itu nggak bisa beli bahagia kah? Ya nggak juga sih, uang bisa beli bahagia. Tapi kuncinya adalah bagaimana cara kita menggunakan uang kita. Yuk kita bahas. Yang pertama, gunakan uang untuk prioritas yang benar. Dalam hidup ini ada yang namanya skala prioritas ya. Segala sesuatu itu harus kita persiapkan dengan baik ya. Kalau misalnya prioritas kita benar nih, uang kita ditaruh di tempat yang benar, hati kita jadi tenang, otomatis kita jadi lebih bahagia. Misalnya gini, kita tahu nih kita harus siapkan uang untuk sekolah anak. Jangan pakai uang itu untuk beli mobil baru. Nanti pada saatnya harus bayar uang sekolah anak, kita pusing, stres, pinjam kanan kiri, bikin masalah baru lagi. Ya kan? Jadi nggak bahagia dong kalau begitu. Jadi kalau skala prioritas kita benar, dalam jangka panjang kita bisa jadi lebih bahagia. Yang kedua, gunakan uang dalam batas wajar. Segala sesuatu dalam hidup ini ada harganya. Ya, mostly lah, hampir segala sesuatu. Ada sih hal-hal yang gratis, tapi sebagian besar itu ada harganya. Makan ada harganya, minum ada harganya, beli baju ada harganya, ya kan? Nah, tapi intinya adalah bagaimana kita menetapkan harga yang wajar untuk sesuatu itu. Semuanya akan balik lagi sih ke mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Ya kan, kayak misalnya nih contoh, makan itu kan kebutuhan dasar kita harus makan, kebutuhan dasar, tapi kita bisa menentukan sih harga wajar sepiring makanan itu seperti apa ya. Contoh nih, sepiring makanan harga 20.000 bisa bikin kita bahagia, tapi ada juga orang yang baru bahagia nih kalau makanannya itu sepiring makanan yang dia makan itu harganya 100.000. Kita butuh tas untuk membawa barang-barang kita kemana-mana. Kita bisa bahagia dengan tas yang kualitasnya bagus, tahan lama, harganya sekitar 500.000 misalnya. Tapi bisa juga kita baru bahagia setelah kita beli tas yang harganya nggak masuk akal, kayak misalnya 20 juta gitu. Tapi ngomong-ngomong soal tas nih, saya iseng-iseng googling kan, saya pengen tahu nih tas termahal yang orang Indonesia punya itu harganya berapa sih? Teman-teman tahu nggak hasil googlingnya? Aduh, ternyata ya orang Indonesia yang punya tas termahal itu harganya 5 miliar. Waduh, uang 5 miliar itu ya bisa dipakai buat apaan aja ya. Dia cuma beli buat tas doang gitu. Tapi itu hak dia ya, kita nggak boleh julid, nggak boleh. Jadi ya sudahlah. Kembali lagi nih ya ke diskusi kita soal kadar bahagia tadi. Jadi sebenarnya uang yang kita keluarkan untuk beli sesuatu itu sebenarnya nggak berbanding lurus dengan kadar bahagia atau manfaat yang kita terima dari barang itu. Sebetulnya kenapa ada orang yang merasa bahwa kalau dia beli tas yang harganya lebih mahal itu dia bisa jadi lebih bahagia? Mungkin karena dia beranggapan bahwa kalau harga tasnya lebih mahal nih, kalau dia pakai tas dengan merek tertentu, dia akan lebih dipandang sama orang-orang di sekitarnya. Atau mungkin juga kalau dengan tas itu dia merasa bahwa nilai diri dia lebih meningkat, lebih tinggi. Padahal sebetulnya ujung-ujungnya ya kalau kayak begitu tuh kita sedang menempatkan nilai diri kita berdasarkan pandangan orang lain. Kita menetapkan rasa bahagia kita itu dari faktor eksternal, dari orang-orang di sekitar kita, dari apa yang kita miliki. Padahal sebetulnya kalau dilihat dari fungsi awalnya kan sebetulnya tas itu fungsinya ya untuk membawa barang-barang kita kan. Jadi harganya sebetulnya nggak harus yang 5 miliar, 20 juta, yang 500.000 tapi bisa berfungsi dengan baik, kualitasnya bagus, tahan lama, itu udah oke banget sebetulnya. Lagi pula kalau seandainya kita punya tas dengan harga yang semahal tadi itu sebetulnya kan kalau kita ada rasa takut sih sebenarnya ya. Bahagia dengan rasa dikurangi dengan rasa takut jadinya. Kenapa? Karena rasa takut kalau tasnya itu bakal dicuri orang misalnya, atau rasa takut bahwa si tasnya ini bisa kena hujan terus rusak gitu kan, dan sebagainya. Jadi itu kekhawatiran itu sebenarnya bisa menurunkan kadar bahagia kita.
Intinya kembalikan lagi aja ke harga wajarnya gitu ya. Jadi jangan juga membeli barang yang terlalu murah banget juga. Kalau kita beli barang yang terlalu murah, terus kita ujung-ujungnya bisa jadi boros karena kita harus bolak-balik beli barang itu kalau misalnya barang itu mudah rusak misalnya. Jadi kembalikan lagi aja ke batas wajar. Nah, batas wajarnya orang yang satu dengan orang yang lain itu bisa beda. Karena itu kamu sendiri yang bisa menentukan batas wajarnya kamu itu seberapa gitu. Oke? Yang ketiga, gunakan uang untuk membeli pengalaman. Ada satu penelitian yang membuktikan bahwa sebetulnya uang yang kita gunakan untuk membeli pengalaman itu bisa memberikan dampak bahagia yang lebih lama gitu daripada uang itu kita gunakan untuk membeli barang. Kenapa begitu? Ya, karena sebetulnya pada saat kita membeli barang, kita bisa merasa bosan dengan barang yang kita beli. Hanya beberapa saat setelah kita memiliki barang itu, kita bisa bosan. Kemudian kalau kita udah punya suatu barang nih, kita jadi merasa nggak puas dengan barang yang kita miliki ini. Kita merasa cenderung untuk mau meningkatkan standar kita gitu ya. Jadi pengen barang yang lebih baik lagi. Contohnya kalau kita beli gadget gitu. Kita udah lihat nih gadget yang ini, begitu keluar gadget yang baru lagi, kita pengen beli gadget yang baru itu lagi. Itu ada rasa tidak puas dengan barang yang sudah kita miliki. Selain itu, kita suka membandingkan barang yang kita miliki dengan barang yang orang lain miliki. Theodore Roosevelt bilang begini, comparison is the thief of joy. Membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain ya, membandingkan barang yang kita punya dengan barang yang orang lain punya, itu bikin kadar bahagia kita jadi turun. Di lain pihak, kalau kita beli pengalaman, tidak sama dengan barang, pengalaman itu bisa menjadi bagian dari diri kita, bagian dari hidup kita, jadi identitas kita. Ya, nggak bisa, orang lain tuh nggak bisa ngambil itu dari kita gitu. Memori yang kita dapatkan dari pengalaman yang kita alami itu akan tinggal dalam hidup kita selamanya. Kita nggak bisa bandingkan pengalaman kita dengan pengalamannya orang lain karena pengalamannya masing-masing orang itu unik. Ya, kalau misalnya kita pergi ke satu tempat tertentu, ya, pengalaman yang kita dapatkan pada saat kita pergi ke sana itu bisa beda dengan pada saat orang lain pergi ke tempat yang sama. Itu pengalaman itu jadi bagian dari diri kita. Jadi, gunakan uang untuk beli pengalaman, itu kita bisa jadi lebih bahagia. Yang keempat, gunakan uang untuk memberi. Saat memberi kita merasa lebih dekat dengan orang yang kita beri. Saat memberi kita itu sedang menunjukkan empati, merasakan apa yang orang lain juga rasakan. Pada saat itu kita merasa hidup kita jadi lebih bermakna, jadi lebih berarti. Saat memberi kita juga disukai sama orang lain. Orang yang disukai pasti akan lebih bahagia kan? Jadi apakah uang bisa beli bahagia? Tentu saja bisa dong. Kalau kita gunakan uang kita dengan prioritas yang benar, kita ngerti nih batas wajarnya bagaimana, harga yang wajar untuk sesuatu itu seberapa. Kemudian kita gunakan uang kita untuk beli pengalaman dan kita bisa jadi pribadi yang lebih suka memberi. Dengan begitu kita pasti jadi lebih bahagia. Kamu suka penasaran gak sih kenapa sih suasana hati kita atau mood kita itu suka berubah-berubah gitu? Gak ada apa-apa, tiba-tiba kok hati rasanya mellow banget. Atau gak ada apa-apa juga tiba-tiba rasanya happy, pengen senyum terus gitu. Ternyata suasana hati atau mood kita itu banyak dipengaruhi oleh hormon. Hormon dalam tubuh kita itu punya peran yang sangat penting untuk mengatur berbagai macam fungsi dan proses biologis tubuh. Antara lain mengatur metabolisme tubuh, mengatur tekanan darah, mengatur suhu tubuh, mengatur keseimbangan cairan, mengatur siklus tidur, dan yang paling utama adalah mengatur suasana hati kita. Ada 4 jenis hormon yang terbukti bisa meningkatkan perasaan positif dalam diri kita. Kalau hati kita happy, kalau hati kita seneng, itu pasti kan kita akan lebih mudah menikmati hidup. Karena itu, yuk kita sama-sama kenalan sama 4 jenis hormon ini. Dan kita mau sama-sama belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan produksi 4 jenis hormon ini. Yuk! Yang pertama, hormon dopamin atau yang biasa disebut sebagai the reward chemical. Kenapa disebut the reward chemical? Karena hormon dopamin ini sebetulnya adalah sistem penghargaan otak gitu ya. Jadi hormon ini akan menghasilkan perasaan senang. Dia akan memproduksi perasaan senang di hati kita pada saat kita berhasil melakukan sesuatu atau kita berhasil mencapai sesuatu. Gimana caranya kita meningkatkan hormon dopamin? Yang pertama,
pertama, kita bisa melakukan hal-hal yang baru. Contoh nih ya, kalau misalnya setiap hari kita pergi ke kantor atau ke kampus lewat rute yang sama. Terus udah gitu hari ini kita mau coba nih untuk lewat rute yang beda. Pada saat kita lewat rute yang beda nih, kita melihat hal-hal baru, pemandangan yang baru, kemudian mungkin biasanya kalau di rute yang lama kita macet-macetan gitu ya. Sekarang kok agak muter sedikit tapi kok enak jalannya gitu. Lebih cepet nyampe ke kantornya gitu kan. Pada saat kita mengalami itu, hormon dopamin itu diproduksi di dalam hati kita. Seneng nih karena ternyata kita menemukan sesuatu yang baru. Lewat jalur ini ternyata lebih asik gitu ya. Selain itu, kita juga bisa membuat target. Targetnya nggak usah yang tinggi-tinggi amat, target sederhana aja yang kita buat untuk diri kita sendiri. Pada saat kita bisa mencapai sesuatu itu kita sedang memicu hormon dopamin untuk bekerja gitu. Karena kayak ada suatu sense of achievement gitu yang bisa kita dapatkan ya. Contoh nih, misalnya hari ini targetnya adalah saya nggak mau makan gorengan misalnya. Nah, pada saat di akhir hari kita berhasil menahan keinginan kita untuk nggak makan segala sesuatu yang digoreng, itu kita merasa ada sesuatu yang sudah kita capai gitu kan. Atau misalnya targetnya hari ini mau pergi ke mall, tapi targetnya nggak mau bawa pulang apa-apa gitu. Cuman sekedar jalan-jalan aja sama teman-teman gitu. Nah, pada saat kita berhasil pulang ke rumah tanpa membawa sesuatu, kita sudah ada sesuatu, ada sense of achievement yang kita capai gitu kan. Jadi kita happy. Yang kedua, hormon serotonin atau yang biasa disebut the mood stabilizer. Nah, fungsi dari hormon ini adalah untuk bisa memperbaiki mood kita, memperbaiki suasana hati kita. Orang-orang yang kekurangan hormon serotonin itu biasanya gampang cemas, gampang depresi. Terus gimana caranya kita meningkatkan hormon serotonin? Salah satu caranya adalah dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung triptofan. Jadi triptofan ini adalah sejenis asam amino esensial yang membantu pembentukan si hormon serotonin ini. Triptofan itu ada di makanan-makanan yang mengandung protein kayak misalnya ayam, ikan, telur, keju, susu, dan lain-lain. Kemudian bisa juga dengan cara berjemur. Jangan takut hitam karena ternyata berjemur ini juga bisa membantu memproduksi hormon serotonin. Ya, perbanyaklah aktivitas di luar ruangan kayak misalnya jalan kaki pagi-pagi, berjemur sambil menikmati hirup udara segar gitu kan. Kemudian selain berjemur dan makan makanan yang mengandung triptofan tadi, kita juga bisa memicu hormon serotonin dengan cara meditasi. Jadi meditasi itu kan membantu kita untuk rileks ya. Tubuh kita jadi rileks, pikiran kita jadi rileks, yang membantu area di otak kita itu jadi lebih tenang gitu. Pada saat itulah hormon serotoninnya mulai bekerja. Yang ketiga, hormon oksitosin atau yang biasa disebut the love hormone. Kenapa hormon ini disebut hormon cinta? Karena ternyata hormon ini tuh berkaitan dengan perasaan cinta, perasaan kasih sayang, persaudaraan, keterikatan antar manusia. Nah, gimana caranya kita meningkatkan hormon oksitosin ini? Buat waktu untuk orang-orang yang disayang. Ya, pada saat kita sama pasangan berinteraksi dengan pasangan itu kasih full attention kita ngobrol sama mereka, ngopi bareng atau kemudian tuker cerita gitu ya. Pada saat itu hormon oksitosin kita bekerja. Pada saat sama anak-anak kasih perhatian penuh sama anak-anak, jauhin handphone, taruh yang jauh deh gitu ya. Pada saat main sama anak-anak, mainlah dengan bener-bener gitu loh. Waktu kita main sama anak-anak kita dengerin mereka cerita, itu sebetulnya hormon oksitosin bekerja buat mereka, buat kita juga. Waktu berinteraksi sama orang tua itu juga penting. Kalau masih punya orang tua, duduk bareng sama mereka, dengerin aja mereka cerita. Kadang-kadang mereka cuma perlu didengar aja gitu ya. Jangan waktu mereka lagi cerita kita sibuk sama handphone kita sibuk lihat matanya ke TV gitu. Jangan gitu. Jadi pada saat kita berinteraksi dengan orang tua kita juga harus punya atensi penuh. Selain itu bisa juga jalan-jalan sama teman-teman, ketawa-ketawa bareng, itu juga bisa meningkatkan hormon oksitosin. Selain membuat waktu untuk orang-orang yang disayang, kita juga bisa meningkatkan hormon cinta dengan melakukan kebaikan-kebaikan kecil ya. Saat kita melakukan kebaikan kecil, hati kita juga pasti happy juga gitu, seneng juga.
Ya kayak misalnya kita traktir teman makan gitu, atau mungkin juga kita kasih senyuman aja. Senyum aja itu juga bisa membuat orang lain happy, kita juga happy gitu. Atau kasih semangat buat orang yang lagi sedih dan macam-macam. Lakukan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil apa yang udah kamu lakukan hari ini? Coba tulis di kolom komen di bawah. Hormon yang keempat adalah hormon endorfin atau yang biasa disebut the pain reliever. Hormon ini tuh kerjanya itu mengurangi stres, mengurangi rasa sakit, meningkatkan kekebalan tubuh dan meningkatkan perasaan senang. Hormon ini diproduksi oleh salah satu kelenjar kecil di otak kita yang disebut kelenjar pituitari. Setelah dia diproduksi, kemudian hormon ini dialirkan ke seluruh tubuh kita lewat saraf-saraf kita. Nah, gimana caranya kita bisa meningkatkan hormon endorfin? Olahraga. Waktu kita berolahraga, tubuh kita mengeluarkan hormon endorfin. Karena hormon endorfin ini mengurangi rasa nyeri dan meningkatkan perasaan positif di hati kita. Selain itu, mendengarkan musik. Perhatiin deh, waktu kita lagi dengerin musik yang kita suka, itu hati kita tato seneng gitu kan, happy. Itu karena ada hormon endorfin yang keluar. Kemudian selain itu nonton film lucu, film komedi. Ini stress reliever juga kan. Jadi pada saat kita lagi nonton film lucu gitu, kita ketawa-ketawa, itu sebetulnya kita jadi lupa deh sama masalah hidup yang jelimet kan, karena kita seru nontonnya dan hormon endorfin terproduksi dalam tubuh kita. Jadi hari ini kita udah belajar 4 jenis hormon. Hormon dopamin atau yang biasa disebut the reward chemical, kemudian yang kedua adalah hormon serotonin atau yang biasa disebut the mood stabilizer, kemudian yang ketiga adalah hormon oksitosin atau yang biasa disebut the love hormone, kemudian yang keempat adalah hormon endorfin atau yang biasa disebut the pain reliever. Jadi dalam hidup ini pasti ada aja masalah-masalah yang membuat suasana hati kita jadi nggak enak ya kan. Tapi kita udah tahu nih 4 hormon ini bisa membantu meningkatkan mood kita, meningkatkan suasana hati kita. Kita bisa melakukan hal-hal yang tadi untuk kita bisa meningkatkan suasana hati kita ya. Oke, kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat, kalian juga boleh sharing ke teman-teman yang lain. Dan kalau kamu mau denger cerita-cerita aku yang lain, kamu bisa subscribe dan kita ketemu lagi di video yang ini. Oke, thank you for watching. Bye-bye.